Hai Sobat Bola, balik lagi di channel gue. Dan pada video kali ini gue mau ngebahas mengenai Timnas yang akan melakukan leg kedua melawan Vietnam di Hanoi. Dan gue akan coba memprediksi kira-kira starting line up yang akan diturunkan oleh Coach Sintayong besok tuh seperti apa. Oke, mungkin sebelum lanjut gue nggak akan pernah bosan untuk ngingetin kalian tolong like dan juga bantu subscribe channel gue biar gue makin semangat lagi membuat ulasan-ulasan dan berita-berita hangat mengenai sepak bola. Oke Sobat Bola, jadi ini kan dari kemarin ada beberapa kabar ya dari media-media yang bilang bahwa ya memang pemain-pemain kita ini sedang mengalami virus atau demam gitu. Dan memang ada beberapa nama pemain inti bahkan yang gagal ikut ke Vietnam. Ini juga sudah dikonfirmasi oleh Coach Sintayong, di mana ada Pratama Arhan, ada Ivar Jenner, ada Nadeo juga, dan Dimas Drajat gitu. Satu lagi sebenarnya ada Rafael, cuma Rafael hari ini kabar baik, akhirnya ia menyusul ke Vietnam sendiri, walaupun sebenarnya Rafael ini juga nantinya mungkin masih diragukan tampil ya. Tapi balik lagi, ini gue akan mencoba untuk kira-kira siapa sih yang akan diturunkan nantinya oleh Coach Sin di pertandingan besok, dan kira-kira skema apa yang akan dimainkan. Kalau menurut gue, dari statementnya Coach Sintayong tadi saat press conference, ini jelas ya bahwa Coach Sin pengen mengambil poin penuh di Hanoi. Dan ia tidak menargetkan imbang, bahkan dia berani untuk bilang kalau dia akan ambil 3 poin di Hanoi. Dan ini yang gue rasa sangat positif untuk Timnas dan juga Coach Sin, dimana meskipun dia tahu pemain-pemainnya mungkin bisa dibilang kurang lengkap, cuma dia tahu juga kapasitas dari pemain-pemainnya maupun dari pemain inti, cadangan itu juga sama rata, sama baiknya. Ditambah mungkin kehadiran 2 pemain baru, Tom Hay dan juga Ragnar Oratmangun yang dipastikan sudah bisa bermain. Lalu coaching juga kan udah antisipasi ya, panggil Hernando, panggil Rahmat Irianto, dan juga panggil Muhammad Ferrari. Dan gue rasa untuk besok di posisi penjaga gawang, meskipun Coach Sin memanggil Hernando, cuma gue rasa yang akan dimainkan besok masih tetap Adi Satrio. Kenapa gitu? Karena Adi Satrio kan secara fisik mungkin lebih siap, karena kemarin juga udah main di leg pertama di Jakarta. Dan sedangkan statusnya Hernando ini sebagai pemain yang baru banget pulih dari cedera. Bahkan Persebaya pun bilang kalau Hernando ini sebenarnya masih ada 1 pengecekan lagi di bahunya gitu. Lalu untuk di 3 sejajar, karena Coach Sin gue rasa akan tetap memakai 3-4-3, dan di 3 back sejajar ini akan diisi oleh Jay Itzes, lalu ada Rizky Ridho, dan menurut gue ada 1 nama yang baru dipanggil yang akan dimainkan, yaitu Muhammad Ferrari. Kenapa Muhammad Ferrari? Karena Muhammad Ferrari kan dari Persija ya, dia udah biasa main dengan Rizky Ridho. Bahkan juga kemarin di timnas kelompok umur kan juga dia tetap sering lah tuh bareng di duet center back gitu. Jadi gue rasa meskipun masih ada nama seperti Wahyu Pras dan Justin Hubner, yang Justin Hubner kan sebenarnya juga baru ada kabar lagi kalau dia terserang flu juga. Jadi kemungkinan besar ya yang siap yang akan dimainkan gitu. Jadi menurut gue chemistry dari Rizky Ridho dan Ferrari ini akan dimanfaatkan oleh Coach Sin. Dan di posisi wing back kiri akan diisi oleh Nathan, karena kemarin juga Nathan udah dikasih kesempatan main 45 menit di Jakarta, dan mungkin ini akan menjadi kesempatan juga dia untuk menggantikan posisi Pratama Arhan yang absen karena sakit. Dan jangan lupa juga di backupnya Nathan tuh masih ada Edo Febriansyah, dimana mungkin Edo akan dimainkan ketika mungkin babak kedua timnas buntu, dan Edo ini kan tipikal pemain yang cepat, bisa menusuk dan memberikan crossing yang akurat ke tengah gitu. Jadi
Untuk di bek kiri, gue rasa yang main pertama akan Nathan. Lalu untuk di bek kanan, Sandy Walsh absen karena akumulasi kartu, dan kabar baik juga kapten kita Asnawi Mangkualam sudah kembali dari akumulasi dan pastinya akan mengisi pos di sebelah kanan ini. Lalu yang menarik nih di gelandang atau di lini tengah timnas Indonesia, ada nama Tom Haye yang dipastikan sudah bisa debut besok, dan gue rasa akan langsung dipasang oleh Coach Shin karena di posisi ini Ivar Jenner juga nggak ada, Mark Locke juga nggak ada. Lalu kemungkinan besar kalau gue punya dua opsi yang menemani Tom Haye ini adalah mungkin bisa Marcelino kayak kemarin di leg pertama, Marcelino sama Ivar, dan mungkin juga bisa Ricky Kambuaya yang malah dimainin. Tapi mengingat Ricky Kambuaya ini udah mengantongi 1 kartu kuning ya, dimana mungkin coaching juga nggak mau nanti ketika lawan Filipina dia akumulasi gitu. Ya mungkin Ricky akan bermain di babak kedua kayak kemarin, buat ketika pemain Vietnam sudah mulai kelelahan, Ricky akan dimasukkan untuk mengobrak-abrik atau menjaga kedalaman pertahanan timnas. Dan untuk di sisi depan, posisi 3 penyerang ini di sebelah kiri, sayap kiri itu menurut gue akan diisi oleh Witan Sulaiman, dan di posisi kanan akan diisi oleh Yakob Sayuri. Lalu pada central forward, gue rasa Coach Shin ini mungkin akan mengandalkan counter attack, jadi butuh pemain yang bisa menahan bola lebih lama dan memberikan pengembalian bola sebagai tembok gitu. Jadi menurut gue Ramadan Sananta mungkin akan dimainkan menjadi starting line up. Lalu sebenarnya ada nama Ragnar Oratmangun. Ini menurut gue sih kayaknya Ragnar kan tipikal pemain yang lebih cepat ya secara speed dan juga pergerakan daripada Ramadan Sananta mungkin. Karena posturnya juga kan Ramadan Sananta lebih besar, lebih tinggi gitu. Mungkin Ragnar juga akan dimainkan di babak kedua, mengingat akan mencari titik kelemahan atau kelelahan dari kubu Vietnam. Dan semoga ini apapun ya, siapapun yang dimainkan, apapun skemanya nanti, yang pasti Coach Sintayong sudah pede dengan komposisinya dan timnya secara kerangka udah dia buat secara 4 tahun belakangan ini, dan sekarang juga ditambah pemain-pemain bagus lagi, dan ini akan menjadikan sesuatu pertandingan yang seru, pastinya intens, walaupun ada gonjeng-ganjing di kubu tuan rumah, dibilang tiketnya nggak laku karena ada satu dan lain hal, dia nggak suka dengan Philippe Petrosier dan masih belum move on dari Park Hang-seo. Dan jadi ini akan menjadi pertandingan yang tetap seru, tetap akan ada pressure dari tuan rumah, dan gue yakin walaupun ini ada isu sakit walaupun pemain timnas itu beneran sakit, tapi demi timnas pasti dia akan mati-matian besok dan akan berusaha untuk mengambil 3 poin. Karena menurut Coach Shin juga tadi di press conference, ini adalah pertandingan terpenting tahun ini. Jadi gue rasa besok timnas akan bermain mati-matian, Spartan, dan gue memprediksi timnas kita bisa menang dengan skor minimal selisih 1, dan yang pastinya membawa pulang 3 poin ke Indonesia. Oke, mungkin segitu dulu ulasan kali ini dan preview gue mengenai pertandingan tim nasional yang akan berlangsung besok pukul 7 malam. Dan terima kasih yang udah like dan bantu subscribe di channel gue. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih karena udah membantu gue lebih semangat. Dan thank you for watching. See you on the next video. Ayo Garuda!